slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. 18, 19. Setelah turnamen maraton selama 3 pekan beruntun, Fajar Rian mengaku harus pintar menjaga kondisi agar tetap prima di Australia Open 2023. Ini turnamen ketiga, jadi kita harus lebih pintar dengan tidak mengumbar tenaga dan menjaga kondisi agar tetap prima dalam bertanding, tutur Fajar. Untung besok kami rehat, sehingga bisa digunakan untuk pemulihan, lanjut Fajar selepas pertandingan Australia Open 2023. Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto bukanlah satu-satunya wakil ganda putra Indonesia yang lolos ke babak 16 besar di ajang Australia Open 2023. Rival mereka, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan lolos tanpa harus mengeluarkan keringat setelah lawan asal Kanada memutuskan mundur. Demikian pula dengan pasangan Pramudia Kusumawardana, Yeremia Rambitan yang mendapat bye, sehingga langsung melangkah ke babak berikutnya. Hanya Sabar Karyaman Gutama, Mohreza Pahlevi Isfahani yang gugur di babak pertama Australia Open 2023, saat menghadapi Akira Koga, Taichi Saito asal Jepang. Sementara dari sektor ganda putri, Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti dan Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi sama-sama meraih kemenangan. Berhasil menang mudah di babak pertama Australia Open 2023, namun Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto ogah jemawa untuk menjadi juara. Bermain di Kuwai Center, Sydney Olympic Park, Sydney, Selasa, 1 Agustus 2023, petang, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto sukses membekuk Riantong Jack Wang. Hanya perlu waktu 23 menit bagi pasangan ganda putra peringkat 1 di ranking BWF itu untuk mengalahkan lawan asal Selandia Baru, dengan skor telak 21-14, 21-9. Meski di atas kertas mereka lebih diunggulkan, tapi Fajar Rian menyebut bahwa mereka tidak mau memandang remeh lawannya. Hari ini kita akui, lawan juga lumayan bagus. Kita tidak mau lengah, harus bisa menyerang terus. Kalau main-main, bisa berbahaya, ungkap Rian Ardianto. Di sisi lain, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto mengaku sudah mulai panas, karena sebelumnya mereka juga bermain di Korea Open dan Japan Open 2023. Tak tanggung-tanggung, Fajar Rian tampil di final Korea Open 2023, meski hanya sebagai runner-up, dan mereka juga lolos ke babak semifinal Japan Open 2023, Sabtu lalu. Saat ini, Jonathan Christie masih menghuni peringkat 9 dunia dengan koleksi 68.627 poin. Setelah finish sebagai runner-up Japan Open 2023, Jonathan Christie diprediksi bakal naik 4 tingkat ke posisi 5 besar di ranking BWF. Pemain 25 tahun itu akan mendapat tambahan 9.350 poin usai jadi runner-up turnamen level Super 750 tersebut. Jika dikalkulasikan, Jonathan Christie akan mengoleksi total 72.571 poin. Angka tersebut didapat dari penambahan poin sebagai runner-up Japan Open 2023 dan dikurangi poin Japan Open 2022 yang hilang. Setelah kemenangannya di Japan Open 2023, Axelsen memperlebar jarak dirinya dengan pemain lain. Christie telah kembali ke peringkat top 5 setelah finish sebagai runner-up. Sen terus mendekati posisi ke-10 teratas, tulis prediksi akun Twitter Statminton, dikutip Senin, 31 Juli 2023. Sementara itu, sang penakluk Jonathan Christie, Victor Axelsen, diprediksi akan makin kukuh berada di puncak ranking BWF dengan tambahan 11.000 poin, usai menjuarai Japan Open 2023. Lalu, posisi kedua akan ditempati pebulu tangkis Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, dengan koleksi 87.211 poin. Sebagai informasi, Jonathan Christie sebelumnya pernah menempati ranking 2 BWF per Selasa 31 Januari 2023. Namun, performa Jonathan Christie yang tak stabil membuat ranking BWF-nya digeser hingga menempati peringkat 9 dunia. Peringkat pada BWF Jonathan Christie diprediksi melonjak drastis setelah finish sebagai runner-up di Japan Open 2023. Jojo, sapaan akrab Jonathan Christie, yang saat ini menempati ranking 9 BWF, diprediksi bakal naik ke peringkat 5 dunia per Selasa, 1 Agustus 2023.
Sebagaimana diketahui, Jonathan Christie menjadi runner-up Japan Open 2023. Kepastian itu didapat atlet kelahiran Jakarta tersebut usai dikalahkan Raja Bulu Tangkis Dunia asal Denmark, Viktor Axelsen, di partai pamungkas. Bermain di Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, pada Minggu 30 Juli 2023, Jonathan Christie takluk 2 game langsung dari Axelsen dengan skor Juli 21 dan 18-21. Kendati kalah, pencapaian atlet 25 tahun itu tidak terlalu buruk karena telah menembus partai final. Menurut akun Twitter Stadminton, ranking BWF juara Indonesia Masters 2023 itu diprediksi akan melonjak drastis per Selasa 1 Agustus 2023. Pria yang akrab disapa Jojo itu awalnya dibuat tak berdaya oleh sang alien itu karena ia sudah tertinggal 0-11 di interval set pertama. Sempat berusaha bangkit seusai meraih 3 poin beruntun dan mempertipis kedudukan menjadi Maret 14. Jojo pada akhirnya harus takluk dari Axelsen dengan skor Juli 21. Jonathan Christie berusaha bangkit setelahnya untuk menyerang dan meningkatkan tempo permainan hingga ia unggul 8-4 dari Viktor Axelsen pada set kedua. Jojo tetap bertekad mempertahankan keunggulan hingga 13-8 di set kedua ini demi membawa laga berjalan ke babak rubber game. Sayangnya, seusai bermain cukup baik hingga memimpin poin di game kedua, Jojo harus tertikung di momen kritis. Ya, Jonathan Christie harus mengakui kemenangan Viktor Axelsen lagi setelah tumbang 18-21 di set kedua pada final Japan Open 2023 ini. Dalam laga antara Jonathan Christie melawan Viktor Axelsen, ada hal menarik yang wajib diketahui. Percakapan Jonathan Christie dan Viktor Axelsen di final Japan Open 2023 pada Minggu, 30 Juli 2023, jadi sorotan. Apa yang dibicarakan mereka? Berlaga di Yoyogi National Gymnasium Tokyo, tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, dikandaskan sang ranking 1 BWF tunggal putra asal Denmark, Viktor Axelsen, dengan skor Juli 21-18-21 selama 45 menit. Menariknya, percakapan Jonathan Christie dan Viktor Axelsen jadi sorotan seusai pertandingan final Japan Open 2023. Akun Twitter Badminton Talk mengunggah foto Viktor Axelsen dan Jonathan Christie tengah berbincang-bincang seusai laga final Japan Open 2023. Tak diketahui secara pasti apa yang diobrolkan Viktor Axelsen dan Jonathan Christie pada momen tersebut, tetapi banyak penggemar bulu tangkis yang berfantasi ria secara jenaka mengarang apa yang mereka bicarakan. Dimulai dari cerita hadiah turnamen yang telat turun hingga Jojo yang ngemis, belah kasihan karena akan segera menikah, padahal Axelsen juga punya 2 anak untuk dinafkahi. Pada turnamen-turnamen Super 750 tersebut baik Jojo sapaan akrab Jonathan dan Axelsen meraih kesuksesan dengan kalahkan para saingannya. Lalu, keduanya bertemu di babak semifinal. Duel antara Jonathan dan Axelsen cenderung keras. Pada game pertama wakil Denmark sukses menang dengan margin skor jauh Juli 21. Berlanjut pada game kedua, perlawanan keras diberikan oleh Jonathan Christie hingga buat Viktor Axelsen goyah dan justru takluk dengan skor 22-20. Pada game ketiga semakin memanas, karena 2 atlet tepok bulu ini sama-sama berburu tiket untuk melangkah ke final French Open 2019. Saat skor tipis 20-19, Jonathan tetap melakukan permainan dengan cukup tenang dan sukses melakukan berbagai serangan balasan. Melihat rasa percaya diri Jojo membuat Axelsen merasa terancam dan justru melakukan error usai smashnya mengenai net. Alhasil 1 poin ini langsung buat Jonathan Christie sukses wakili Indonesia di final French Open. Kemenangan Juli 21, 22-20, dan 21-19 terlihat membuat Jojo merasa bersyukur bukan main. Komentator pun menyatakan laga ini berakhir epik. Keduanya akan kembali bertemu final Japan Open 2023, Minggu, 30 Juli 2023. Jonathan melangkah ke partai puncak usai kalahkan wakil India, Lakshya Sen, di semifinal, Sabtu, 29 Juli 2023. Pebulu tangkis Indonesia yang akrab disapa Jojo itu menang atas wakil bulu tangkis India, Lakshya Sen, lewat rubber game yakni dengan skor 21-15, 13-21, dan 21-16. Perjuangan Jonathan bisa sampai meraih tiket final Japan Open 2023 bisa dibilang tak mudah. Sebab, laga pamungkas Jojo kontra Sen hari ini berlangsung sengit lantaran keduanya sama-sama tampil tangguh.
Meski pada detik-detik terakhir game ketiga rampung Jonathan Christie kerap melakukan kesalahan sendiri, tetapi ia mampu meraih kemenangan dengan skor 21-16 di babak semifinal Japan Open 2023 hari ini.